Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi desain layout untuk mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi pertemuan ke-6. Layout ini nama lainnya adalah tata letak ya, atau mungkin Anda lebih sering dengarnya itu denah gitu ya, denah ruangan gitu. Nah, layout ini merupakan pengaturan dan penempatan alat-alat, tenaga kerja, dan tahapan kegiatan di dalam proses produksi baik barang maupun jasa. Nah, di sini layout ini berhubungan dengan ruangan ya. Berhubungan dengan ruangan, baik itu ruangan kantor atau mungkin ruangan toko atau mungkin gudang ya, atau mungkin bengkel, salon ya. Pokoknya intinya semua hal yang berhubungan dengan bangunan. Itu bangunan yang digunakan untuk suatu aktivitas operasi tertentu gitu. Nah, tata letak atau layout ini berhubungan dengan 3 pertanyaan utama ini. Yang pertama, bagaimana sirkulasi udara di dalam ruangan itu diatur. Nah, kenapa sih sirkulasi udara harus diatur? Karena misalnya aja pertokoan, yang namanya toko itu kan keluar masuk konsumen, kadang konsumen banyak, kadang konsumen sedikit gitu kan. Nah, bagaimana sirkulasi udara ini dibuat sedemikian rupa agar ketika konsumen itu banyak, pengunjung toko itu banyak, itu nggak sumpek di dalamnya gitu. Jadi tetap nyaman konsumen yang berada di dalam toko tersebut gitu. Atau mungkin yang keduanya adalah layout untuk gudang. Bagaimana sih sirkulasi udara di gudang itu agar baik? Karena apa? Karena gudang itu adalah tempat untuk menyimpan persediaan yang nantinya akan dijual oleh perusahaan. Nah, di situ produk-produk yang akan dijual oleh perusahaan jangan sampai rusak sebelum saatnya. Maksudnya jangan sampai berjamur gitu. Kemudian jangan sampai lembab, terlalu lembab. Maka sirkulasi udara di dalamnya itu harus dijaga biar baik gitu, nggak terlalu lembab tapi juga nggak terlalu kering gitu ya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan bagaimana taman-taman atau sarana olahraga ditempatkan. Contohnya misalnya toko. Toko agar kelihatan rindang, nggak terlalu gersang ya. Kemudian sama perusahaan tuh diletaklah taman-taman gitu. Nah, seperti apa tata letak taman-tamannya agar ya indah aja gitu, terus nyaman dilihat gitu, nggak memenuhi jalan, kemudian juga tidak mengganggu lalu lintas pengunjung gitu dan sebagainya. Kemudian bagaimana posisi kantor ditempatkan gitu. Misalnya aja sebuah ruangan, katakanlah ruangan dosen. Bagaimana sih sebaiknya ruangan dosen itu tata letaknya agar nanti ketika ada mahasiswa mau bimbingan itu bisa enak, ketemu sama dosen itu langsung berhadapan. Semua dosen dikunjungi oleh taruna-taruni pun tuh juga tetap muat dan tetap sama-sama nyaman gitu. Itu gimana layoutnya? Apakah berbentuk U? Apakah berbentuk seperti apa? Atau misalnya ruang rapat, bagaimana sih layout ruang rapat agar nanti tuh fokus itu bisa kepada satu orang presenter ya yang mempresentasikan, kemudian fokus pada tampilan proyektornya gitu. Atau mungkin bagaimana posisi kantor yang nanti mobilitas datanya itu tuh harus cepat, itu seperti apa, contohnya begitu. Nah, konsep layout sendiri merupakan konsep di mana letak mesin dan peralatan, aliran bahan, sirkulasi udara, pengaturan cahaya, bahkan tingkat kebisingan itu juga diatur di situ. Keindahan dan kenyamanan serta penyusunan tempat-tempat kerja lainnya yang teratur akan mendorong modal kerja yang tinggi. Ketika ya contohnya aja lah, nggak usah jauh-jauh. Ketika ruang kelas misalnya itu nggak nyaman, ya biasanya mau belajar aja udah malas, kadang seperti itu. Atau kalau misalnya itu belajar ya, itu belajar untuk
diri sendiri, apalagi kalau misalnya bekerja untuk perusahaan gitu kan. Tata letaknya udah sempit, jalan lalu lintasnya sempit gitu, AC-nya mati gitu kan, nggak ada sirkulasi udara, cahaya juga nggak ada, ruangannya bau misalnya, ya itu kan pasti nggak nyaman ya. Nah maka dari itu, dari konsep layout itu semuanya diatur gitu. Manajer itu letaknya ada di dalam, ya kan, lebih menjorok ke dalam daripada staff-staffnya. Sekretaris tuh nanti ada di depan pintu, biar apa, biar nanti kalau orang mau ketemu sama manajer atau mau nitipin file-file untuk manajer itu bisa langsung buka pintu ketemu sama sekretaris, gampang kan, enak gitu. Nah kemudian staff-staff lainnya ada letaknya misalnya di samping sekretaris atau di depan sekretaris gitu. Kemudian ada papan tulis diletakkan di sebelah mana, itu untuk misalnya rapat dadakan, rapat internal atau segala macam. Toilet letaknya di sebelah mana. Nah itu semuanya juga harus benar-benar diatur nih oleh perusahaan. Karena kenyamanan itu penting bukan hanya untuk konsumen ya, bukan, tata letak di sini tidak hanya untuk konsumen aja, untuk toko, untuk bengkel, untuk customer service tuh bukan hanya untuk itu, tapi juga untuk karyawan gitu. Karena karyawan itu juga memerlukan kenyamanan. Selain itu juga untuk aset-aset perusahaan, agar apa? Agar aset-aset perusahaan itu juga nantinya tetap awet gitu. Kalau layoutnya bagus, sirkulasi udara bagus, layoutnya juga pas ya, jadi aset-aset misalnya kayak meja gitu tuh nggak sering ketendang gitu. Kalau misalnya layoutnya salah kan, orang jalan aja misalnya selalu nyenggol meja gitu misalnya, orang buka pintu aja selalu nimpuk ke meja, lama-lama kan rusak kan properti di perusahaan. Jadi menghindari hal-hal demikian juga. Kemudian jika layout itu buruk, kerusakan bahan tuh bisa terjadi pada saat pemindahan barang. Loh, gimana? Misalnya gimana? Contoh simpelnya aja. Kalau misalnya Anda pasti pernah lah ya ke ke pusat perbelanjaan yang mungkin grosir atau mungkin sejenis uh, Carrefour gitu ya. Nah itu beberapa kali mungkin Anda bisa bertemu ketika Anda belanja, bertemu dengan staff-staffnya itu yang lagi loading barang tuh maksudnya nambahin barang gitu, pakai alat-alat, saya juga nggak paham namanya, cuma alatnya itu besar, terus dia naikkan barang, ngambil barang gitu secara otomatis pakai mesin gitu ya. Bentuknya itu kurang lebih nih ya, itu nah kayak gini toh, terus di sini orangnya menjalankan mesin ini, nanti ini mesin ini ketika dia ada di bawah sini misalnya loading barang, kardus banyak gitu kan, kemudian dinaikin sampai ke atas, dimasukin barangnya di rak paling atas. Nah contohnya tuh hal-hal seperti itu. Nah kalau misalnya layoutnya itu salah, layoutnya misalnya sempit gitu, kemudian nanti mesin ini pun ketika dipindahkan, dijalankan, nanti dia bisa aja menabrak atau menyenggol rak-rak. Di sini ada rak ya kan, ada rak-rak buat kaleng, ada rak-rak buat apapun. Nah itu nanti ketika dijalankan kemudian nyenggol, rusak, bisa jadi produknya jatuh, bisa jadi yang di rak juga jatuh. Karena saya beberapa kali pernah juga melihat ada produk yang sedang di loading gitu, di load itu ditambah, itu ternyata kok jatuh. Nah, walaupun ya untungnya aja bukan produk kaca gitu, kalau produk kaca pecah kan. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila layout itu buruk, itu bukan saat pemindahan barang bisa terjadi, sehingga kemungkinan timbulnya kecelakaan kerja sangat besar. Nah misalnya kalau ini terjadi ketika staf atau karyawannya itu bawa barang besar gitu. Nah misalnya layoutnya kurang nih,
Jadi orang kalau misalnya jalan dari sini mau belok itu nggak bisa lihat ada orang jalan di sini. Nah, maka harus dibuat apa? Jalan itu dua arah misalnya. Jadi lebarnya itu bisa dua arah. Nanti yang ke sana misalnya di sebelah kiri, yang ke sini sebelah kanan. Jadi nggak mungkin bertabrakan. Kalau misalnya jalannya sempit, ya nanti bisa aja bertabrakan. Nah, nanti yang di sini misalnya bisa ketimpa barang yang dibawa, atau malah justru yang nabrak itu, orang yang nabrak itu bisa ketimpa barang ya kalau misalnya barangnya ringan. Kalau barangnya berat itu, atau mungkin aja karena layoutnya yang salah ya, misalnya ya ini ada rak gitu, kemudian ini ada rak lagi gitu. Nah, kemudian ini mepet dengan pintu, di sini pintu di sini pintu. Jebret, orang ke sini langsung, dia nggak tahu, jatuh deh. Terus ada barang-barang yang ada di rak ini berjatuhan. Nah, itu juga bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Itu baru di toko supermarket. Belum kalau misalnya di kontraktor atau di toko-toko peralatan yang cukup berat ya, kalau nimpa orang tuh juga benjut juga gitu kan, itu lebih besar lagi resikonya. Nah, kemudian akibat dari layout yang buruk akan berujung pada tingkat efisiensi kerja yang rendah, kualitas produk yang rendah, biaya produksi akan lebih tinggi gitu. Jadi banyak yang terbuang ya, dari waktu terbuang, biaya terbuang gitu kan. Nah, banyaknya keluhan dari konsumen juga nanti akan timbul tuh, keluhan dari konsumen banyak karena mereka tidak puas oleh pelayanan dan produk yang dihasilkan. Biasanya malah jadinya produk yang dihasilkan kualitasnya itu kualitas harga 5.000, tapi jadinya dijualnya harga 7.000. Kenapa ya? Karena dia udah biaya produksinya tinggi gitu, karena dia nggak efisien. Jadinya ya mau nggak mau dia harus menjual produk dengan harga yang cukup tinggi karena memang biaya yang tinggi gitu. Tapi kalau misalnya tata letaknya sudah cukup baik ya, seperti yang contohnya misalnya diperhitungkan, misalnya layoutnya gini misalnya. Nah, ini misalnya karena ini untuk pabrik misalnya layoutnya karena nanti produk itu dipotong dulu kainnya. Kalau udah dipotong diukur dulu, misalnya ini ukur, terus kalau belum diukur dia belum bisa dipotong, makanya di sini pemotongan gitu. Nah, terus habis dipotong baru nanti bisa di apa ya, misalnya ya di bordir misalnya. Kemudian di sini nanti bisa dijahit gitu. Nah, habis dijahit nanti di sini dipasang aksesoris. Nah, setelah dipasang aksesoris di sini baru finishing gitu. Nah, di sini baru unloadingnya, dia dikeluarkan dari apa namanya pabriknya, dijual, dimasukkan di gudang gitu. Nah, layout yang seperti ini menguntungkan karena apa? Ya udah nanti dia akan setelah diukur dipotong. Jadi coba bayangkan kalau layoutnya nanti seperti ini misalnya. Nah, di sini ukur, terus di sini potong, terus di sini bordir, terus di sini jahit. Nah, jadi kan zigzag ya. Nah, kalau zigzag gini jadi dari ukur ke potong nanti harus jalan ke bordir karena dia kan jaraknya pasti lebih jauh ya karena dia diagonal. Terus nanti ke seberang lagi nih ke penjahitan nanti nyebrang lagi nih diagonal lagi ke bagian aksesoris, nanti aksesoris ke finishing. Nah, ini kan lebih lama, jadi lebih lama. Karena dia lebih lama, biaya yang dikeluarkan juga jauh lebih tinggi ya, contohnya seperti itu mungkin gambaran kasarnya lah seperti itu. Nah, konsep layout ini kemudian harus memperhatikan beberapa hal nih, 8 hal. Yang pertama, memanfaatkan sebaik mungkin ruangan, peralatan, dan tenaga kerja. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ruangan itu kok kecil. Nah, misalnya ruangannya kecil, ya tinggal layoutnya aja seperti apa, desain layoutnya seperti apa. Sama seperti Anda ketika misalnya mau bikin rumah gitu. Mau bikin rumah, tanahnya cuma sempit misalnya, tapi pengen rumah yang senyaman mungkin,
ya tinggal layoutnya aja, denah rumahnya aja seperti apa yang menyamankan kan gitu. Nah, selain denah ruangannya juga misalnya peralatan, misalnya di sini adalah ruangan manajer gitu kan, di sini kan pintu nih, di sini pintu, ini ruangan manajer, di sini sekretarisnya, sekretaris manajer. Nah, baru di sini ada misalnya rak buku, bukan rak buku, jadi pokoknya intinya rak lah untuk bahan-bahan keperluan apa namanya, divisi ini, divisi keuangan misalnya. Nah, terus di sini ada staff, di sini ada staff gitu, di sini ada staff, di sini papan tulis, ya kan, papan tulis untuk kalau misalnya meeting dadakan. Di sini staffnya, nah staffnya ada berapa nanti tergantung. Nah di sini, nah terus nanti untuk kalau mau ngeprint sekretaris dia punya sendiri. Nah kalau yang ini nggak mungkin dong satu orang dapat satu printer gitu kan. Nah, misalnya kalau mau ngeprint berarti yang ini nih yang punya, karena dia kan pas tengah-tengah nih. Jadi ini kalau mau ngeprint tinggal ke sini ya. Kalau ini mau ngeprint tinggal ke sini ya. Cuma ini yang agak jauh nanti bisa ikut ke sekretaris. Nah gitu kan. Jadi lebih layoutnya itu sempit tapi harus bagaimana. Nah kemudian peralatannya pun juga nih, peralatan di sini karena ya nanti semuanya berpusatnya ke sini kan. Kemudian tenaga kerjanya dia posisinya kan ya pas lah begitu ya. Ini pun juga karena aliran datanya pun nanti juga harusnya urut gitu. Yang bagian sini paling sering berinteraksi dengan ini A, ini B ya. Bagian A ini paling sering berinteraksi dengan B. Bagian C ini juga sering berinteraksi dengan B. Nah, bagian D ini tentunya pasti dia akan diletakkan di sini. Kenapa? Karena dia lebih sering berinteraksinya dengan C sama sekretaris gitu. Misalnya seperti itu contohnya. Kemudian memperlancar aliran informasi, bahan, dan gerak manusia. Nah, ini kan memperlancar gerak ya, karena dia lebih luas. Jadi di sini luas. Jadi dia mau dansa, mau ngedance di depan, di tengah sini juga bisa dia. Kemudian meminimumkan biaya pengangkutan dan penanganan. Nah, ini kalau misalnya di ini sih, di gudang atau di pertokoan gitu. Atau di denah pabrik ya. Jadi meminimumkan biaya pengangkutan dan penanganan. Kemudian mempercepat dan memperlancar arus bahan. Seperti tadi yang saya contohnya sebelumnya, yang untuk yang nah ini untuk yang apa penjahitan tadi. Jadi memperlancar arus. Kemudian menciptakan kondisi kerja yang aman dan menyenangkan. Kemudian meningkatkan moral pekerja. Jadi kan dia lebih maksudnya lebih nyaman berarti kan lebih semangat dan termotivasi untuk bekerja. Gitu. Kemudian memuaskan pelayanan kepada pelanggan dalam bentuk penataan ruang. Apalagi kalau misalnya dia itu customer care gitu ya, orang yang harus antri lama. Nah itu biasanya memang tata letaknya dibuat sedemikian rupa. Misalnya kalau bank, biasanya kan kalau bank kan gini ya, di sini teller, di sini teller ya. Kemudian kan lebih seringnya itu di sini bangku untuk konsumen, di sini bangku untuk konsumen ya kan, memanjang gitu kan. Karena dia lebih memudahkan. Di sini customer service. Ya CS ya. Gitu. Nah, karena dia lebih memudahkan. Dia mau ke ini misalnya pintu. Di sini adalah tempat untuk ambil nomor urutan antriannya. Terus di sini tempat buat nulis formulir setoran dan segala macam. Ini tata letaknya kan enak, jadi orang masuk dia langsung disambut sama Pak Satpam, ambil nomor urut, nah kemudian langsung diarahkan ke formulir ini. Dia mau ke formulir ini atau mau langsung duduk sini, mau ke formulir bisa, mau langsung duduk juga bisa kan gitu. Nah ini ada di sini, mau ke teller bisa, mau ke customer service bisa, seperti itu. Tapi kadang ada juga yang dipisah, yang customer service nanti yang bagian sini aja, kemudian yang teller nanti bagian sini aja. Kadang kan kayak gitu juga mungkin gitu. Jadi memang untuk desain barang dan jasa itu layoutnya kadang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah mengantisipasi perubahan di masa yang akan datang. Jadi dia fleksibel. Bagaimana nanti misalnya di kemudian hari, misalnya ada teknologi baru, nah ada mesin baru cetak ATM sendiri, misalnya harus ada lokasinya ini
dengan ruangan yang sama, misalnya tambahnya di sini, misalnya berarti misalnya tellernya nanti digeser sedikit ke sana, nanti CS-nya agak digeser ke sini, misalnya seperti itu dan sebagainya. Jadi harus fleksibel juga. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi layout itu ada beberapa hal. Yang pertama, tipe dari produk yang akan dihasilkan. Ini apakah berupa barang atau berupa jasa atau barang dan jasa gitu. Kalau berupa barang dan jasa itu harus dipisah antara barang dan jasa. Contoh toko handphone ya, Samsung yang saya tahu ya, dia itu kan modelnya di sini pintunya itu seluas ini nih, pintunya besar sekali dia. Nah kemudian maaf, taruh sini aja ya, ini Samsung nih misalnya, ini Samsung, pintunya kan seluas ini nih, ini pintu semua. Kemudian di sini ada di sini customer care-nya ya kan, ada sekat seperti itulah. Di sini customer care-nya tuh, CRO. Di sini kan bagian CS-nya loket ya. Di sini tempat duduk konsumen gitu kan. Gitu. Kemudian ini karena ini pintu, jadi di sini tempat buat nomor antriannya. Nah, yang di sebelah sini nih adalah display ya kan, display. Ini display semua, display produk, tapi nggak penuh gini juga sih, maksudnya ada jalan untuk masuk gitu ya, display produk. Kemudian di sini ada kasir, kadang kan gitu ya. Kemudian di sini ada tempat duduk untuk transaksi. Ini saya lihat yang di Jogjatronic sih kayak gini kira-kira. Nah itu kan layoutnya dibuat sedemikian rupa karena ada barang ada jasa, harus dipisah, jangan dijadikan satu. Kalau dijadikan satu nanti bingung, pusing kan, nanti harus ngelayanin yang beli dulu atau melayanin yang mana dulu kan, jadi bingung. Jadi kalau dipisah kayak gini orang gampang, orang kalau mau beli ya walaupun pintunya seluas ini dia tetap masuknya ke sini, pasti ke sini masuk, ke sini masuk ya kan. Tapi kalau orang mau mengeluhkan, mau apa ya, garansi, klaim garansi atau segala macam, langsunglah masuk ke sini, ambil nomor antrian, kemudian duduk ya, nanti nunggu ini loket 1, loket 2, loket 3 gitu. Harus jelas juga loketnya ada 3, 2, 1 dan seterusnya. Tuh, kemudian yang kedua, tipe dari proses produksi. Ini berhubungan dengan teknologi yang akan digunakan, cara penanganan bahan, atau yang berkaitan dengan jasa lainnya yang diperlukan dalam penanganan bahan, apakah bersifat mekanik, otomatis, atau manual. Jadi proses produksinya itu seperti apa gitu. Kalau tadi penjahitan misalnya ya, tadi yang konveksi kan dia bisa pakai yang kayak gini karena dia bergeser gitu kan. Nah kemudian kalau yang ada mesinnya, yang mesinnya otomatis ada di tengah, jadi harus seperti apa. Misalnya kalau ada mesin di tengah seperti ini, nah kemudian nanti di sini ada bagian-bagian. Nah, mereka menggunakan mesin yang sama ya, jadi udah berarti kan seperti ini aja, kayak lingkaran gini aja. Dia karena apa? Karena nanti semuanya akan menggunakan mesin yang sama, misalnya seperti itu. Kemudian volume produksi ini berkaitan dengan penggunaan mesin-mesin dan energi yang selanjutnya akan mempengaruhi besar kecilnya biaya operasi. Kalau volume produksinya besar, berarti harus ada space untuk ya memang memuat banyaknya produk yang nanti udah jadi gitu. Jangan sampai volumenya itu kan besar, kemudian nanti nggak ada space untuk menyimpan produk yang jadi itu sementara di dalam ruangan itu. Nah jadi repot, jadi nanti ya repot kan malahan ya, bingung juga. Jadi harus ada orang yang jaga buat langsung mindah ya kalau misalnya itu efektif atau efisien. Kalau misalnya malah jadi ada orang yang tidak bekerja karena menunggu ya kan. Kemudian selanjutnya, untuk membuat rancangan layout yang baik, jadi faktor-faktor berikut ini harus diperhatikan. Yang pertama, material handling, peralatan yang digunakan. Misalnya nih, perusahaan itu akan menggunakan alat-alat berat gitu atau enggak.
Kalau misalnya memang dia mau menggunakan alat-alat berat, yaitu nanti bagaimana layout itu nanti harus muat ya. Kalau alatnya besarnya segini, ini alatnya, terus pintunya ya harus selebarnya ya kurang lebih segini. Jangan pintunya ngepas banget segini, nanti dia masuknya aduh baset gimana gitu. Kemudian yang kedua, space dan kapasitas ruangan yang diperlukan untuk bahan-bahan, peralatan dan orang-orang. Harus mempertimbangkan itu ya, luasnya berapa nih kalau untuk peralatannya sekian, barang-barangnya sekian ya. Dengan ruangan yang seperti apa ketika karyawan itu ada 10, kemudian peralatannya itu ada banyak, nanti masih belum produk yang dihasilkan nanti ada ratusan. Nah itu harus dipertimbangkan, jangan sampai karena ruangan terlalu sempit, jadi sirkulasi udaranya malah jadi nggak lancar, ya itu tadi nggak nyaman, sumpek dan segala macam. Kemudian aliran informasi yang dibutuhkan apakah hanya untuk internal, eksternal atau untuk keduanya. Nah kalau misalnya ada untuk internal dan ada untuk eksternal, maka buatlah loket, tapi tetap tertutup. Contohnya yang Anda lihat di bagian keuangan STTKD. Itu kan itu layoutnya sudah cukup baik itu untuk keuangan, karena keuangan itu kan nanti alirannya itu bisa internal bisa eksternal kan. Eksternalnya kan Anda taruh nih, jadi ada loket di situ, loket 1, loket 2 gitu. Jadi kalau orang eksternal mau berkomunikasi, mau minta data atau ada aliran data yang harus dilakukan tuh melalui loket gitu. Tapi di sini ada pintu kan, ada pintunya. Orang kalau internal bebas mau lewat loket. Kalau misalnya loketnya sepi nggak ada orang ya lewat loket nggak masalah ya. Kalau misalnya tapi kalau misalnya loketnya lagi ada orang, lagi ada yang bayar taruna-taruni, ya dia langsung lewat belakang aja internal. Nanti mau langsung ketemu siapa? Kalau orang yang mbak-mbak yang melayani Anda itu, mereka biasanya nggak ada hubungan sama orang dalam ya, karena mereka tugasnya melayani taruna-taruni. Nah misalnya ada yang di sini, ada yang bagian kas misalnya, ada yang bagian pajak misalnya, nanti ada yang bagian laporan keuangan misalnya. Nah nanti langsung kemana? Ke sini, mau langsung ke sini atau mau langsung ke sini gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian estetika dan lingkungan yang diperlukan. Ini berkaitan dengan penyediaan tanaman-tanaman, fasilitas olahraga, tingkat kebisingan, dan lain sebagainya. Ini harus dipertimbangkan. Jadi bagaimana misalnya ini perusahaan, ini gedung gitu kan. Ini pintu. Nah, ini pintu. Nah, di manakah letak tanaman itu biar tetap rindang tapi nggak ngalangin jalan gitu ya kan. Tanamannya misalnya di mana ya, di sini katakanlah ya kan, jangan di sini gitu kan. Kalau di sini nanti orang juga masuk lihat tanaman besar misalnya itu kan. Jadi dibuat yang estetik gitu. Kemudian biaya pergerakan dari tempat kerja ke tempat kerja yang lainnya. Tuh. Biaya itu maksudnya di sini cost yang dimaksud itu bukan hanya terkait uang ya, tapi juga waktu, tenaga, itu juga termasuk biaya maksudnya di situ. Semakin banyak waktu yang diperlukan untuk jalan, nanti aliran informasinya kan semakin lama gitu. Jadi pekerjaan yang dilakukan produktivitasnya menurun. Ini sama aja ya. Oke, ini ada macam-macam layout. Ada 7 di sini macam-macam layout. Ini sudah ada di buku juga ya, 7 macam layout ini. Yang pertama fixed position layout, kemudian process oriented layout, work cell ini sebenarnya bagian dari process oriented layout ya, tapi dia lebih ke bentuknya. Kemudian office layout, retail layout ini biasanya untuk supermarket atau yang jual produk retail lah ya, produk eceran. Kemudian warehouse ini untuk pergudangan, dan product oriented layout. Nah seperti apa itu masing-masing? Nah, seperti apa itu masing-masing? Nah, ini yang pertama adalah fixed position layout. Fixed position layout ini disebut juga dengan tata letak posisi tetap atau layout posisi tetap. Jadi posisinya tetap. Ini penyusunan layout di mana bahan-bahan, tenaga kerja, dan peralatan dibawa ke tempat produk yang akan dibuat. Misalnya pembuatan gedung, ya. Misalnya lagi bikin gedung kampus.
bikin gedung kampus, ya nggak mungkin dong gedungnya akan kita bawa pindah-pindah gitu kan. Jadi di sini misalnya proyeknya, ya proyek, ya berarti nanti kita bawa bahan bakunya ke sini, ya kan, bahan baku, tenaganya, kemudian uangnya kita bawa ke sini ya, yang kita butuhkan, kemudian peralatan dan lain-lainnya lah, semuanya itu dibawa ke sini. Bahkan kantor administrasinya itu dibawa ke sini kadang-kadang. Apalagi kalau proyeknya itu proyek besar kayak mall, pusat perbelanjaan. Nah, itu proyek besar, jadi kantornya pun nanti sementara bikin kantor sementara di proyek itu. Nah, atau galangan kapal, jembatan, dan lain sebagainya ya. Nah, selain pembuatan produk yang berbentuk barang, fixed position layout akan tercermin juga dalam kegiatan upacara kenegaraan. Coba kalau misalnya Anda lihat ketika Anda upacara bendera waktu SD, SMP, SMA, masih nggak sih? Kalau saya sih masih ya, SMA dulu upacara. Itu kan upacara benderanya Anda itu di lapangan, pasti di lapangan. Nah, lapangan itu awalnya kosong, kemudian nanti ada kayak organ dipindahkan, diletakkan di lapangan untuk nanti paduan suara, ya kan, mikrofon semuanya nanti dipindah, kemudian bahkan apa sih, podium untuk pembina upacara, ya kan, nanti dipindahkan ke situ. Bahkan paduan suaranya ditata di situ, pengibar benderanya ada di situ, guru-guru, siswa-siswa semuanya berkumpulnya di satu lapangan. Oh, ada juga sering apel deh ya, dan sampai sekarang masih apel ya. Nah, kalau apel kan seperti itu kan, peralatan-peralatannya semuanya dibawa semuanya tuh ke lapangan kita tercinta di sana, gitu kan. Itu contoh fixed position layout. Gitu. Nah, makanya layout seperti ini seringnya itu digunakan untuk kegiatan proyek. Ini contoh fixed position layout. Ini proyeknya nih, proyek site-nya. Misalnya adalah ini bangun rumah gitu ya. Bukan rumah ding. Kalau rumah terlalu simple. Di sini misalnya adalah mall, bangun mall. Ini misalnya mall. Nah, maka nanti equipmentnya di sini dimasukkan dibawa semuanya peralatannya. Apapun itu peralatan yang menunjang pembangunan ini dibawa. Kemudian ada energinya, ya, ada genset apa segala macam dibawa juga. Kemudian ada orang-orangnya, gitu dibawa juga. Kemudian uangnya ini kantor administrasinya, materialnya, semuanya dibawa menuju ke sini, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah proses oriented. Kalau proses oriented ini layout by proses atau layout yang berdasarkan pada proses. Disebut juga sebagai job shop layout atau functional layout atau process oriented layout. Nah, layout ini mengelompokkan orang-orang yang memiliki keahlian yang sama dalam satu kegiatan tertentu yang sesuai dengan keahliannya. Jadi kalau misalnya orang itu keahliannya menjahit, ya dia nanti dimasukkan ke bagian penjahitan di satu layout sendiri. Bukan satu layout sendiri, maksudnya satu tempat. Nanti orang yang memiliki keahlian menjahit nanti di tempat penjahitan. Nanti yang keahliannya bordir nanti di tempat bordir, gitu. Nah, kemudian pengelompokan ini disertai dengan penempatan peralatan yang menunjangnya untuk melakukan fungsinya.
Misalnya ahli bubut dikelompokkan ke mesin-mesin bubut gitu. Kemudian nanti kalau di rumah sakit katakanlah ya, di rumah sakit itu kan nanti dokter bedah di sini misalnya adalah dokter gigi, nanti di sini adalah poli umum, ini nanti di sini adalah dokter penyakit dalam, ya kan? Kemudian di sini ada radiologi, di sini nanti ada hematologi, ya dan segala macam. Itu kan dipisah-pisah. Nah, nanti ada dipisah-pisahkan menjadi layoutnya itu nanti disesuaikan. Seperti itu. Kemudian keuntungan dari layout berdasarkan proses adalah yang pertama fleksibel. Ya, orang nanti tinggal diarahin aja ke tempatnya gitu. Kalau misalnya itu adalah jasa ya, seperti rumah sakit kan jasa. Di sini dokter gigi, di sini dokter penyakit dalam, di sini dokter mata, di sini dokter apa lagi? Di sini dokter apa lagi gitu. Nah, antriannya di sini ya tinggal dia mau masuk ke dokter gigi, penyakit dalam, mata, di sini misalnya kulit, ya kan kecantikan. Tinggal enak dah diletak-letakan di situ. Begitu juga dengan misalnya pabrik. Misalnya pabrik di sini bagian ini pabrik pakaian, di sini bagian pemotongan yang emang dia bagian motong dipotong, bagian pemotongan di sini. Di pemotongan udah selesai baru dia masuk ke bagian harusnya pengukuran dulu ya, katakanlah pengukuran gitu. Pengukuran udah selesai baru bagian penjahitan gitu, baru nanti bagian bordir gitu kan. Ini juga proses ya, berdasarkan proses. Dia meningkatkan kepuasan kerja karena pekerjaan tidak monoton, kemudian tidak membosankan karena adanya variasi dalam pekerjaan. Membatasi investasi karena tidak perlu mesin-mesin khusus. Sebenarnya perlu sih mesin-mesin khusus, tapi kan sudah disesuaikan dengan bidangnya masing-masing ya. Dokter gigi, keperluan untuk dokter gigi ada di bagian dokter gigi, jadi ya memang dia fokus gitu. Optimalisasi pembiayaan proses produksi. Nah, kelemahannya bila produk yang dihasilkan bermacam-macam, biaya penanganan bahan akan menjadi relatif lebih mahal gitu, karena satu proses itu membutuhkan satu mesin yang berbeda, jadinya banyak ya untuk mesin di situ. Kemudian karena tenaga kerja bersifat tenaga kerja ahli, biaya upah dan gaji relatif lebih mahal ya, seperti rumah sakit biasanya spesialis gitu kan. Nah, kemudian kreativitasnya relatif rendah karena pengerjaan terkadang monoton. Tapi kalau rumah sakit kan memang karena udah keahliannya masing-masing, jadi itu bukan menjadi permasalahan ya. Kemudian bila produk yang dihasilkannya bermacam-macam, pengendaliannya menjadi relatif sulit. Dan bila produk yang dihasilkan bermacam-macam, persediaan relatif lebih banyak. Itu kalau pabrik. Ini contoh dari rumah sakit yang tadi sempat saya contohkan juga ya. Ini bagian bedah di sini, bagian gigi, bagian farmasi. Jadi kalau misalnya udah habis dari dokter umum, dia udah selesai, dia langsung ke farmasi buat tebus obat. Nah, farmasi kan ada keahliannya sendiri di sini dan segala macamnya. Intinya seperti itu. Atau ini misalnya ini bagian penjahitan ya, bagian penjahitan. Di sini bagian peralatan, atau mungkin setting alatnya di situ. Kemudian ini bagian lainnya gitulah ya. Ini kantornya di sini. Jadi ini berdasarkan prosesnya masing-masing. Itu kalau proses oriented. Sekarang kalau work cell. Kalau work cell ini merupakan suatu kasus yang spesial dalam proses oriented layout. Kondisi layout ini dapat dibayangkan dan dibayangkan pada susunan mesin-mesin dan orang-orang yang bersifat temporer.
atau sebentar. Kemudian ide work cell ini timbul untuk menyusun kembali orang-orang dan mesin-mesin yang tersebar di berbagai departemen untuk membuat produk dalam jenis tunggal atau sekelompok produk yang saling berkaitan dalam proses dan komponen-komponennya. Keuntungannya itu menekan work in process karena dirancang untuk keseimbangan antara mesin. Jadi work in process itu produk yang dalam pengerjaan gitu, misalnya kain ya, ini kain, nah kemudian diolah, dipotong, jahit, bordir, finishing gitu, baru jadi produk jadi gitu. Nah work in process itu yang ada di sini nih, yang masih baru dipotong, belum dijahit, udah dijahit, belum dibordir, udah dibordir, belum finishing, ini tuh work in process. Nah keuntungannya kalau work cell itu bisa ditekan work in process-nya. Kemudian menghemat ruangan karena tidak diperlukan work in process yang banyak. Gitu. Kemudian menghemat biaya tenaga kerja langsung dengan dikembangkannya penjadwalan dan komunikasi antar karyawan serta aliran bahan yang tetap. Kemudian meningkatkan tanggung jawab bagi karyawan dalam organisasi karena partisipasi mereka dalam meningkatkan kualitas terus dikembangkan. Jadi di sini yang ditekankan adalah bahwa adanya penjadwalan ya. Kalau work cell itu, contohnya work cell itu seperti ini. Misalnya ini U-shape dari nanti pertamanya di sini, ini langkah pertama pemotongan ya kan. Langkah kedua itu adalah ini adalah pengukuran, ini adalah pemotongan, ini adalah penjahitan, ini adalah bordir. Nah orangnya nanti tuh bisa ngerjain satu, ngerjain dua, nyambi gitu loh nanti kalau work cell. Jadi dia memang menekan work in process karena bisa dilakukan dengan hanya beberapa orang bisa melakukan banyak aktivitas gitu. Nah, bisa juga ini kan tadi yang U-cell ya, U-shape ya. Nah, ini misalnya Z-shape gitu kan. Jadi ini di workstation A, workstation B, workstation C dan jadi zigzag gitu. Tapi kan tetap satu aliran toh. Jadi dia tetap nyambung satu aliran. Atau misalnya T-shape ini dari workstation A ke workstation B, nanti ke C, terus ke D gitu misalnya. Ya, ini adalah contoh bentuk dari work cell design. Ada beberapa macam. Kemudian office layout. Kalau office layout ini lebih digunakan untuk perkantoran karena aliran informasinya itu berbeda dengan pabrik atau rumah sakit gitu kan. Ya, kalau perkantoran yang diperlukan di sini ada meeting room atau ruang rapat. Ya, ruang rapatnya di sebelah sini misalnya di bagian dalam aja karena kan orang rapat kan biasanya internal. Seandainya pun kalau sama orang luar biasanya rapatnya di luar gitu katakanlah. Nah, kemudian misalnya di sini ruang direktur nih yang paling besar. Ya, kan pintu masuknya ada di sini sama di sini toh. Jadi kalau mau ke ruang direktur bisa masuk ke sini nih, set. Nah, kemudian di sini ada ruangan para staf-staf karyawannya. Ini juga staf-staf karyawannya. Atau katakanlah seperti itu, atau ini bukan pintu, ternyata pintunya ini nih. Sama ini gitu. Nah, ya pokoknya sedemikian rupa lah. Berarti kan untuk karyawan yang berkumpul di tengah ini, mereka aliran informasinya ya ke mereka ini kan berputar di sini. Atau ya paling jauh pun palingan ke bagian kiri ini atau ke bagian seberangnya ini. Nah, ya. Tapi pasti lebih seringnya itu berkumpulnya di sini aliran informasinya. Ini pun juga antara yang 1, 2 sama yang 3 ini pasti aliran informasinya juga ke situ-situ aja. Tapi ini disekat-sekat ya. Ya seperti itulah pokoknya. Nah kemudian yang selanjutnya ada retail layout. Kalau retail layout ini timbul dari beberapa pendapat bahwa
penjualan dan keuntungan secara langsung berkaitan dengan pandangan konsumen terhadap penampilan produknya. Jadi yang di display itu ya kayak Indomaret, Anda masuk Indomaret kemudian langsung ketemu sama produk-produk yang di display paling depan lah. Itu biasanya kalau Valentine itu ya coklat-coklat gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi tahun baru nanti misal beda lagi atau apapun lah, sesuaikan momennya. Tuh display ke depan. Kemudian kalau ke kiri Anda langsung ketemu sama es krim. Biar kalau anak-anak kecil diajak ke Indomaret, lihat kiri langsung minta es krim sama papahnya. Kemudian habis ke kiri nanti kita ketemu sama katakanlah minuman dingin. Ya sebelahnya es krim minuman dingin dong, wajar. Minuman dingin. Nanti kalau orang mau cari minuman dingin apapun bentuknya ya di situ. Pokoknya kalau minuman dingin tempatnya di situ. Kalau minuman yang biasa yang nggak dingin berarti nanti dia ke bagian mana lagi. Tapi pasti dekat dengan minuman dingin. Nah intinya minuman dingin. Misalnya gini nih. Ini toko nih, ini Indomaret ya katakanlah. Atau April. Indo April. Di sini masuk nih. Di sini kan kasir tuh. Selamat datang di Indomaret, ya, selamat berbelanja. Nah, Anda kan nanti kan biasanya kan kalau misalnya Anda mau cari alat-alat sabun atau apa, biasanya Anda langsung lurus. Anda pas kalau saya sudah apal ya. Jadi langsung lurus ke sini alat-alat mandi, alat-alat kayak sabun, kapas, obat-obatan di sini dekat kasir. Kalau mau beli masker saya langsung ke sini, ke bagian sini karena ini obat-obatan. Tapi kalau saya mau beli makanan saya belok ke kiri tuh. Di sini ada es krim ya kan, es krim. Saya bikin es krimnya aja ya, kon gitu, es krim. Kemudian di sini es krim lagi. Kemudian di sini katakanlah ada ATM gitu ya. Kemudian di sini ada yang apa? Bisa bayar pulsa sendiri atau apa itu. Kemudian nanti di sini ada kulkas, minuman dingin gitu kan. Nah, di sini ada minuman yang biasa. Nanti di sini ada rak untuk makanan ringan kayak keripik-keripik. Ini keripik-keripik semuanya di sini nih. Kayak keripik kentang, keripik balado apa segala macam. Kemudian di sini yang coklat-coklat ya kayak Silver Queen lah atau Toblerone, Bang Bang semuanya di sini. Kemudian yang di sini misalnya ada mie instan ya kan, ada bumbu-bumbu. Di sini ada kecap-kecap, segala macam. Nah, di sini baru tuh tempat-tempat mandi, apa sabun segala macam. Kan gitu. Terus di sini nih ada minuman-minuman semuanya berjajaran. Nah, itu desainnya biasanya di Indomaret manapun tuh seperti itu. Agar apa? Agar orang itu ya memang udah nyaman di Indomaret seperti itu. Nanti kalau misalnya wah saya pengen beli yang cepet, kalau biar cepet di Indomaret aja lah yang udah apal saya sama tempatnya. Yaudah mau beli sabun masuk jut langsung ke sini beli sabun, ambil set langsung ke kasir. Kasirnya pun juga di dekat pintu ya, jadi gampang langsung keluar. Seperti itu retail layout kira-kira. Kalau yang baik ya itu seperti itu. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyusun layout retail itu yang pertama, tempatkan produk utama dengan produk komplementnya berdekatan. Misalnya ya, di sini makanan, berarti di sini ada minuman, gitu. Di sini makanan-makanan semua, di sini minuman-minuman semua. Di sini sabun-sabun, di sini ada parfum, di sini ada shampoo, ya pokoknya semuanya nanti komplemennya itu biar apa? Biar orang tuh terus beli makanan. Atau maunya tuh dia mau beli minuman karena haus. Aduh, dia lihat makanan nih. Sekalian minum, nggak asik nih kalau nggak sambil ngemil juga nih gitu. Atau dia niatnya mau beli makanan awalnya. Terus pas dia lihat minuman, oh iya ya nanti seret kalau nggak minum, ambil kan. Gitulah kira-kira. Kemudian gunakan tempat-tempat yang cepat dikenali untuk produk-produk kecantikan. Tempatkan produk-produk yang dikenal dan memiliki daya tarik untuk berbelanja tersebar di antara jalur jalan. Jadi kalau produk-produk yang memiliki daya tarik tuh taruhlah di sini tuh masuk nih. Taruh di sini ya kayak misalnya tadi contohnya kalau waktu Valentine, ya coklat-coklat taruh sini kan lebih menarik tuh. Wah,
aku mau kasih pacar aku nih, langsung aja ambil di sini. Kasih di sini itu yang udah sepaket, yang udah mahal. Jadi orang tanpa pikir panjang beli aja yang itu, padahal di belakang-belakang sini ada coklat yang lebih murah kan gitu. Pinter kan kayak gitu. Kemudian tampilkan misi perusahaan pada awal konsumen memasuki ruangan retail tersebut. Contohnya ya, selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Tuh. Bagaimanapun retail layout itu harus dirancang untuk memudahkan aliran barang dan memudahkan konsumen dalam mengenali produk. Tuh. Ini contoh dari retail layout ya. Misalnya nih masuk, nanti kalau mau nanti sebelah kiri nih, di sini ada bumbu-bumbu gitu, ada, kemudian di sini ada ATM. Kalau mau ke ATM tinggal ke sini Z, tapi di sini ada obat-obatan ya. Kemudian habis obat-obatan di sini ternyata ada kayak permen-permen dan segala macam. Di sini ada kentang keripik-keripik, terus ada makanan buat sarapan. Di sini ada barang-barang dan segala macam. Nah, nanti di sini, nah kemudian di sebelah kanan ini ternyata ada kopi-kopi nih, ya, ada soft drink, makanan-makanan ada di situ dan seterusnya. Kemudian warehouse layout, ini layout gudang dirancang untuk mendapatkan manfaat maksimum antara ruangan yang tersedia dengan biaya penanganan yang ditimbulkan. Jadi material handlingnya di sini dilakukan untuk ya bagaimana agar biaya untuk material handlingnya ini tuh lebih efisien, hemat gitu, yaitu biaya penerimaan barang, biaya penyimpanan, biaya pengiriman ya. Biaya penerimaan barang berarti bagaimana agar penerimaan barangnya itu tuh nanti tuh cepat, nggak usah terlalu lama. Kemudian biaya penyimpanan, jangan sampai busuk. Kalau misalnya banyak yang busuk, nah berarti biaya penyimpanannya akan bertambah kan, banyak yang harus diganti. Kemudian biaya pengiriman ya. Itu satu hal penting dalam penyusunan layout gudang adalah keterkaitan antara tempat penerimaan atau bongkar ya, unloading, dan tempat pengiriman atau muat, loading. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kalau untuk loading unloadingnya itu di sini nih. Jadi kalau misalnya ada paket datang, paket, nah langsung di sini set, langsung tuh loading semuanya. Kemudian langsung tuh bisa dimasukkan ke gudang, storage-nya seperti ini. Nah nih Anda lihat di sini storage-nya, rak-nya itu ada jarak ya, ada jarak dan dikasih sirkulasi udara, jadi tinggi apa namanya atapnya ya, atapnya itu tinggi, jangan mepet gitu, tinggi, jadi ada sirkulasi udara. Terus jarak antara satu kardus dengan kardus yang lain tuh ada jarak, walaupun ditumpuk tapi ya tetap harus ada udara yang masuk. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nanti dimasukin. Nah, kalau mau dikeluarin, ya udah dia dikeluarin. Kemudian ke sini nih, shipping ya. Kalau mau dikirim kemanapun di sini. Jadi alirannya jelas ya di sini. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada product oriented layout. Di sini berdasarkan produk. Biasanya dilihat di perakitan mobil, perusahaan tekstil, elektronik, makanan cepat saji, dan lain-lain. Layout dan tipe ini akan lebih menguntungkan apabila produk yang dihasilkan bersifat massal, jenis produk yang dihasilkan sedikit, dan produk yang dihasilkan bersifat standar. Nah, contohnya begini, misalnya Anda sedang berada di restoran cepat saji. Nah, kalau misalnya Anda ke McD, ya walaupun sama ya di sini kasirnya, tapi es krim semuanya es krim di sini. Nanti minuman di sini. Ayam di sini semuanya. Kentang nanti di sini semuanya. Jadi emang udah ada, setiap produk itu ada workstation-nya sendiri. Ada tempat untuk dipersiapkan sendiri-sendiri. Tuh. Ya, jadi kalau misalnya ini mau beli es krim, tinggal aja langsung ke sini es krim gitu. Kemudian mau beli paket A itu apa ya, ayam, nasi, sama soft drink. Ya udah nanti tinggal soft drinknya ambil di sini, ayamnya ambil di sini, nasinya ambil di sini gitu ya.
jadi lebih memudahkan, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, video yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa perhitungan terkait layout ya, kelayakan layout, kemudian cycle time, cara menentukan workstation itu lokasi pengerjaan gitulah. Satu workstation, kalau untuk produk layout ini kebetulan satu workstation itu ada satu produk gitu. Nah, tapi bisa jadi satu workstation itu untuk menghasilkan dua produk, es krim dan soft drink gitu, bisa jadi juga gitu ya. Jadi nanti untuk menentukan workstationnya nanti ada seperti sejenis perhitungannya yang akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, terima kasih telah menyimak video yang pertama ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.